banyak yang mengatakan itu adalah jalan angker. Apalagi kejadian itu sangat naas yang terjadi pada Sapulete ini sangat mengerikan. Bahkan banyak yang bilang arwahnya itu masih bergentayangan dan menjadi penunggu jalan minyak itu. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang tikungan-tikungan yang sangat membahayakan di kota Balikpapan. Salah satunya adalah tikungan Sapulete. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk, simak cerita ini sampai habis ya. Pada hari Minggu, tanggal 25 Maret tahun 1962, telah terjadi peristiwa insiden yang sangat mengerikan pada zaman itu, yaitu insiden sebuah laka lantas yang terjadi di salah satu jalan minyak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kejadian itu sangat menggemparkan warga Kota Balikpapan. Apalagi kejadian itu adalah kecelakaan yang sangat mengerikan pada zaman itu. Pada saat itu terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pegawai PAM, yaitu Pendidikan Ahli Minyak Pengeboran Balikpapan, atau bisa dibilang karyawan Pertamina. Korbannya bernama Sapulete FECH, jurusan peliharaan kilang minyak, yang pada saat itu beliau bekerja sudah menginjak 3 tahun, dari tahun 1959 sampai tahun 1961. Sapulete ini adalah seorang pekerja pendatang dari Maluku. Nah, kalian juga harus perlu tahu nih, Sapulete itu bukan sebenarnya nama orang ya, tapi sebenarnya nama sebuah farm dari suku Sapulete ini sendiri. Karena dia sering disebut dengan atau dipanggil Sapulete, jadi dinamakan Sapulete. Sebenarnya namanya itu bukan Sapulete, tapi itu adalah nama dari belakang aslinya. Sapulete ini dikenal sangat ramah kepada siapa aja. Jadi dia kalau bertemu dengan orang lama atau orang baru, dia tuh sangat ramah gitu. Menyapa, suka negur orang, sangat mudah bergaul dengan siapa aja. Dia pun sangat dihargai oleh teman-temannya. Apalagi orangnya ini sangat ceria. Bahkan baik banget gitu loh, suka berbagi apa aja. Pokoknya dikenal baiklah oleh teman-temannya. Sebelum kejadian itu terjadi, pada tanggal 24 Maret tahun 1962, pada jam 9 malam, pada saat itu adalah malam minggu ya teman-teman, Sapulete ini bersama temannya pergi ke suatu gedung. Saat itu Sapulete mengendarai sebuah mobil, menggunakan mobil Land Rover berwarna hitam. Pada saat itu temannya nih yang membawa kendaraannya, itu saat perginya ya. Nah, mereka itu pergi latihan paduan suara untuk acara minggu depannya. Ada sebuah acara gitu, entah acara dari Pertaminanya atau acara dari dia sendiri dan teman-temannya. Sapulete ini dan temannya itu adalah salah satu sebuah paduan suara gitu loh. Dan mereka itu diyakinin dan dipercaya. Suara mereka ini kan bagus gitu, jadi mereka ini berkelompok juga menyanyikan sebuah lagu yang sudah ditentukan. Dan Sapulete ini dan temannya ini bertujuan untuk latihan, dan diduga tempat latihannya itu di sekitaran Bonopatra atau di Kelendasan. Nah, pergilah Sapulete ini ke sana dengan temannya. Itu sekitar jam 9 malam sampai jam 12 malam, teman-teman. Nah, saat pulangnya itu, Sapulete ini yang mengendarai mobil Land Rover itu. Nah, pada saat itu teman-teman, Sapulete ini membawa mobilnya itu begitu sangat kencang. Karena pada saat itu ya, di jalan minyak itu sangat sepi, bahkan bebas aja gitu. Bahkan sudah umum sampai sekarang ini. Orang-orang kalau mengendarai motor ataupun mobil pasti dengan kecepatan tinggi. Nah, pada saat itu juga memang Sapulete ini membawa mobil itu memang dengan kecepatan tinggi. Nah, pada saat itu sudah sekitar setengah 1 malam atau sudah memasuki pada hari Minggu. Tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 1962. Nah, sekitar jam setengah 1 malam itu. Nah, pada saat itu Sapulete ini mendekati sebuah jalan pintu 3. Ada sebuah tikungan yang sangat tajam di sana. Dan tikungan itu dulunya itu ya bentuknya tuh bentuk L banget, nggak seperti sekarang. Jalanannya itu nggak terlalu tajam. Kok dulu tajam banget teman-teman. Nah, pada saat itu Sapulete ini belum terlalu menghafal jalan minyak itu. Nah, karena dia terlalu kencang membawa lajunya atau dengan kecepatan tinggi, akhirnya yang harusnya belok dia malah keterusan dan menabrak sebuah pagar pembatas jalan antara jalanan dan juga tahu gedung Pertamina itu. Nah, pada saat itu juga langsung terjadi insiden itu. Mobil yang dikendarai oleh Sapulete ini langsung terbalik
Bahkan begitu sangat kencang menghantam sebuah trotoar, sebuah tiang, dan menghantam pagar. Sapulete ini dan juga temannya meninggal di tempat. Pada saat itu sangat begitu kencang teman-teman mobil yang dibawa oleh Sapulete. Diduga juga Sapulete ini mungkin ngantuk atau kecapean gitu. Jadi akhirnya dia nggak fokus gitu loh, membawa mobilnya. Sehingga dia pun lupa gitu loh, melihat keadaan jalanannya itu. Yang seharusnya jalanannya itu belok, tapi dia malah terus. Akhirnya terjadilah insiden itu. Insiden itu terjadi tepat di jalan pintu 3. Nah, disitulah Sapulete meninggal teman-teman. Dan dia pun meninggal dengan begitu sangat mengerikan. Saking kencangnya mobil yang dibawa Sapulete itu, dia pun terlempar keluar mobil dan dia pun terambung tinggi, tertancap di sebuah pagar besi yang ada di sekitar sana. Dulu itu pagarnya itu pagar besi teman-teman dan sangat tajam. Akhirnya diganti lagi dengan pagar kawat biasa. Pagar besinya itu sangat tebal dan juga sangat tajam gitu loh, dan menuju memang ke atas. Itu juga gunanya untuk orang-orang seperti biasa tuh nggak bisa manjat juga gitu loh. Dan dia pun akhirnya meninggal dunia. Satu temannya Sapulete ini juga meninggal dunia dan dia tergeletak di tengah jalan. Nah, Sapulete ini yang kasihan nasibnya teman-teman, sampai-sampai sangat agak lama untuk mengangkat jenazahnya karena dia tertancap di pagar itu kurang lebih sekitar jam 1 malam. Pada saat itu ada seorang penjaga security ya yang berjaga malam di Pertamina itu, di pintu 3 itu ya. Dia pun kaget mendengar hal itu, apalagi kejadian itu cuacanya itu sangat dingin dan juga hujan rintik-rintik. Nah, pada saat itu juga ada pengendara lain lewat. Mereka pun stop semua dan menyaksikan kejadian itu. Mobil Sapulete pun terbalik dan hancur. Dan akhirnya ramailah orang-orang yang ada di sana, diteleponlah polisi dan juga ambulan. Akhirnya Sapulete ini dan temannya dievakuasi. Karena kejadian itu sangat menggemparkan, bahkan menjadi sebuah cerita yang viral pada saat itu ya. Semua orang tuh kaget dan bahkan menyangkutkan hal ini dengan keadaan dia gitu. Seperti dianya itu ada yang bilang mabuk, ada yang bilang dia lalai membawa mobilnya itu. Bahkan ada yang menyangkutkan hal itu dengan kejadian hal mistis. Tapi setelah kejadian Sapulete itu, tepat di jalan itu, bahkan di tikungan tajam itu, sering terjadi memang kecelakaan, entah kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun. Bahkan ada juga yang meninggal di sana. Dan karena seringnya terjadi kecelakaan pada zaman itu ya, pada tahun 1960-an, banyak yang mengatakan itu adalah jalan angker. Apalagi kejadian itu sangat naas yang terjadi pada Sapulete ini sangat mengerikan. Bahkan banyak yang bilang arwahnya itu masih bergentayangan dan menjadi penunggu jalan minyak itu. Karena sering terjadi insiden kecelakaan hingga dijadikan salah satu titik kecelakaan yang paling rawan di sana. Bahkan hampir sebagian warga menyatakan kalau itu adalah akibat dari penunggunya, yaitu Sapulete itu. Bahkan ada pengendara yang mengatakan kalau mereka melihat seorang sosok laki-laki berwarna hitam tanpa terlihat wajahnya, cuma hanya bayangan hitam aja, tapi berbentuk laki-laki gitu dan persis seperti Sapulete yang berdiri di sana. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau ada seorang perempuan yang berdiri di pinggiran trotoarnya itu dan menghilang. Karena para pengendara yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata di sana, sampai mereka itu nggak fokus gitu membawa kendaraannya, sehingga mereka tidak bisa menghindari gitu kecelakaan itu. Selain itu teman-teman, ada juga beberapa pengendara mengatakan mereka tuh melihat sosok anak laki-laki atau seorang anak kecil yang menyeberang jalan lalu tiba-tiba menghilang dan membuat para pengendara itu kaget gitu sampai stop mendadak. Nah, akhirnya karena sering terjadi kecelakaan di sana, akhirnya jalanan Sapulete itu yang tikungan yang begitu tajam yang berbentuk L akhirnya diubah jadi nggak begitu tajam lagi. Namun semakin kesini semakin berganti zaman, di sana sudah sangat jarang terdengar sebuah kecelakaan karena sekarang ini ya posisinya jalanan itu sudah dipenuhi oleh karyawan-karyawan Pertamina. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!